Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza MPD dan Bapak Muslimin MPD. Saya Lisa Yolanda dengan NIM 332017-011 akan mempresentasikan materi mengenai matriks pada mata kuliah kajian matematika SMA. Yang pertama itu definisi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar yang ditulis di antara dua tanda kurung, yaitu tanda kurung atau tanda kurung siku. Matriks tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk A MXN sama dengan A11, A12 sampai A1N, A11 sampai AM1, A12 sampai AM2, AIJ sampai AMJ, A1N sampai AMN. Matriks juga dapat dinyatakan sebagai AMX sama dengan mutlak AIJ MXN. Yang kedua, operasi matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Jenis matriks dapat dibedakan berdasarkan susunan elemen matriks dan berdasarkan sifat matriksnya. Penjumlahan dan pengurangan atau selisih matriks harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, matriks dapat dijumlahkan jika mempunyai ukuran atau dimensi sama. Matriks yang ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Matriks hasil penjumlahan atau pengurangan memiliki ukuran yang sama dengan matriks asal. Penjumlahan pada matriks ialah menambahkan elemen pada posisi yang sama pada matriks. Pengurangan atau selisih matriks adalah mengurangi elemen pada posisi yang sama pada matriks. Sifat penjumlahan itu ada 5. Sifat penjumlahan dan pengurangan matriks ada 5. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A itu merupakan sifat komutatif. Yang kedua, A ditambah B ditambah C sama dengan C ditambah B ditambah A. Yang ketiga, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dikali B ditambah C itu merupakan sifat asosiatif. Yang keempat, A ditambah 0 sama dengan A. Yang kelima, A dikurang 0 sama dengan A. Yang kedua, perkalian skalar matriks. Jika K adalah bilangan real atau skalar, maka perkalian skalar dengan matriks A sama dengan AIJ MXN bisa dilihat KA sama dengan KA11 sampai KAMN atau AK sama dengan A11K sampai AMNK. Sifat perkalian skalar matriks ada 6. Yang pertama itu K1A sama dengan AK1. Yang kedua, K1 K2 kali A sama dengan K1 dikali K2A. Yang ketiga, 1A sama dengan A. Yang keempat, min 1A sama dengan min A. Yang kelima, K1 dikali A ditambah B sama dengan K1A ditambah K1B. Yang keenam, K1 ditambah K2A sama dengan K1A ditambah K2A. Yang ketiga, perkalian matriks. AB sama dengan A11 sampai AMP, B11 sampai BPM, atau AB sama dengan sigma PK sama dengan 1, AIK BKJ M kali N. Untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai M, J sama dengan 1,2 sampai P, AB sama dengan C, A11 sampai AMP, B11 sampai dengan BPN, C11 sama dengan CMN, di mana CIJ sama dengan AI1 B1J ditambah AI2 B2J ditambah sampai dengan AIP BPJ sama dengan sigma P K sama dengan 1, AIK BKJ. Perkalian matriks yaitu mengkalikan elemen baris ke I, matriks A dengan elemen kolom ke J, matriks B dan menjumlahkannya. Yang keempat, perkalian matriks identitas.
Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks bujur sangkar di mana elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Matriks identitas dinyatakan oleh I atau IN, di mana N adalah orde matriks. Perkalian suatu matriks A dengan matriks identitas AI sama dengan A jika dan hanya jika IA sama dengan A, AI sama dengan IA sama dengan A. Sifat perkalian matriks. Jika A adalah matriks ukuran M kali N, matriks B dan C mempunyai ukuran yang memungkinkan untuk operasi penjumlahan dan perkalian, maka ada 5 sifat. Yang pertama, A dikali BC sama dengan A dikali BC, sifat asosiatif. Yang kedua, A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC, sifat distributif kiri. Yang C, B ditambah C dikali A sama dengan BA ditambah C distributif kanan. R dikali AB sama dengan RA kali B, R sama dengan skalar. Yang kelima, IMA sama dengan A IN, asosiatif. Yang kelima, pembagian matriks. Pembagian matriks biasanya dilakukan pada matriks bujur sangkar. Jika A dan B matriks ukuran M kali N atau M sama dengan N, maka pembagian matriks A dengan B sebagai berikut, yaitu C MXN sama dengan AMXN per BMXN menuju C sama dengan A dikali B pangkat min 1. Yang kedua, DMXN sama dengan BMXN per AMXN menuju D sama dengan B dikali A pangkat min 1. A min 1 dan B min 1 masing-masing adalah inverse matriks A dan B. A dikali A inverse, B dikali B inverse, di mana I sama dengan matriks identitas. Yang selanjutnya itu mengenai determinan matriks. Determinan matriks adalah bilangan tunggal yang diperoleh dari semua permutasi N pangkat 2 elemen matriks bujur sangkar. Notasi determinan matriks A adalah determinan A sama dengan mutlak A atau determinan A sama dengan mutlak A. Determinan matriks A sama dengan A11 sampai ANN. Yang pertama itu menggunakan metode Sarus. Perhitungan matriks dengan metode Sarus hanya dapat diterapkan pada matriks ukuran 2 kali 2 dan 3 kali 3. Determinan matriks yang ukurannya lebih besar dari 3 kali 3 tidak bisa dihitung dengan menggunakan metode Sarus. Determinan matriks ukuran 2 kali 2. A sama dengan A11, A21, A12, A22. Determinan A sama dengan mutlak A sama dengan mutlak A11, A21, A12, A22 sama dengan A11, A22 dikurang A21, A12. Determinan matriks ukuran 3 kali 3. A sama dengan A11, A21, A31 sampai A13, A23, A33. Untuk determinan A-nya sama dengan A11, A21, A31 sampai A13, A23, A33 dikali dengan A11, A21, A31, A12, A22, A32. Determinan A sama dengan A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32 dikurang A11, A22, A33 dikurang A12, A23, A31 dikurang A13, A21, A32. Yang kedua, menggunakan metode minor dan kofaktor. Perhitungan determinan matriks dengan minor dan kofaktor dapat diterapkan pada semua ukuran matriks bujur sangkar. Menentukan determinan berbasis baris matriks jika diketahui suatu matriks A berukuran N kali N. A sama dengan A11 sampai ANN. Maka determinan matriks A sama dengan determinan A sama dengan sigma NJ sama dengan 1 AKJ dikali min 1 pangkat K ditambah J MKJ.
determinan A sama dengan sigma NJ sama dengan 1 AKJ dikali KKJ dengan J sama dengan indeks kolom, atau determinan A sama dengan AK1 KK1 ditambah AK2 KK2 ditambah sampai dengan AKJ KKJ. K sama dengan salah satu baris matriks. Penentuan determinan berbasis kolom matriks menghitung determinan suatu matriks menggunakan salah satu kolom matriks jika diketahui suatu matriks A berukuran N kali N. A sama dengan A11 sampai ANN. Maka determinan matriks A-nya adalah determinan A sama dengan sigma N I sama dengan 1 AIL dikali min 1 pangkat I ditambah L MIL. Determinan A sama dengan sigma N I sama dengan 1 AIL dikali KIL dengan I sama dengan indeks kolom, atau determinan A sama dengan A1L K1L ditambah A2L K2L ditambah sampai dengan AIL KIL. I sama dengan salah satu baris matriks. Yang selanjutnya sifat determinan matriks. Sifat determinan matriks ada 8. Yang pertama, jika A transpos dari matriks A, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Yang kedua, jika elemen satu baris atau kolom matriks A sama dengan 0, maka determinan A sama dengan 0. Yang ketiga, jika dua baris atau kolom matriks A adalah sama atau identik, maka determinan A sama dengan 0. Yang keempat, jika salah satu baris atau kolom matriks A merupakan kelipatan dari baris atau kolom lain, maka determinan A sama dengan 0. Yang kelima, jika setiap elemen dalam satu baris matriks A dikalikan dengan skalar K, maka determinan A sama dengan K determinan A. Yang keenam, jika salah satu baris atau kolom matriks A dipertukarkan dengan baris atau kolom lain, maka determinan A sama dengan min determinan A. Yang ketujuh, jika A dan B adalah matriks ukuran N dikali N, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang terakhir, determinan matriks diagonal merupakan perkalian elemen diagonal utama. Determinan L sama dengan L11 dikali L22 dikali L33 sampai dikali LNN. Determinan U sama dengan U11 dikali U22 dikali U33 dikali sampai dengan UNN. Yang materi selanjutnya inverse matriks. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis A pangkat min 1. Matriks yang mempunyai inverse disebut invertible atau matriks non-singular. Sedangkan matriks yang tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Untuk mencari inverse matriks persegi berorde 2x2, coba perhatikan berikut ini. Jika A sama dengan ABCD dengan AD dikurang BC tidak sama dengan 0, maka inverse dari matriks A ditulis A pangkat min 1 adalah sebagai berikut, yaitu A inverse atau A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD min BC dikali matriks D min B min C A. Jika AD dikurang BC sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse atau disebut matriks singular. Sifat-sifat matriks persegi yang mempunyai inverse itu ada 3. Yang pertama, A dikali B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Yang kedua, B dikali A inverse sama dengan A inverse dikali B inverse. Yang ketiga, A inverse pangkat T sama dengan AT inverse. Menentukan inverse matriks berorde 2x2. Misalkan diketahui matriks A sama dengan ABCD dengan AD sama dengan AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Suatu matriks lain, misalnya B dikatakan sebagai inverse matriks A jika B dikatakan sebagai inverse matriks A jika AB sama dengan 1. Matriks inverse dari A ditulis A pangkat min 1. Dengan demikian berlaku A
pangkat min 1 sama dengan A min 1A sama dengan 1, atau AA inverse sama dengan A inverse A sama dengan 1. Matriks A mempunyai inverse jika A adalah matriks non-singular, yaitu determinan A tidak sama dengan 0. Sebaliknya, jika A matriks singular, determinan A sama dengan 0, maka matriks ini tidak memiliki inverse. Misalkan diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D, dan matriks B sama dengan P, Q, R, S, sehingga berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1. Kita akan mencari elemen-elemen matriks B, yaitu P, Q, R, S. Dari persamaan A dikali B sama dengan 1, diperoleh matriks A, B, C, D dikali matriks A, P, Q, R, S sama dengan matriks 1, 0, 0, 1 atau identitas. Maka matriks AP ditambah BR, CP ditambah BR, AQ ditambah BS, CQ ditambah DS sama dengan 1, 0, matriks 1, 0, 0, 1 atau identitas. Jadi diperoleh sistem persamaan AP ditambah BR sama dengan 1, CP ditambah DR sama dengan 0, dan AQ ditambah BS sama dengan 0, CQ ditambah DS sama dengan 1. Dengan menyelesaikan sistem persamaan tersebut, kalian peroleh P sama dengan D per AD min BC, R sama dengan min C per AD dikurang BC, Q sama dengan min B per AD dikurang BC, S sama dengan A per AD min BC. Dengan demikian, B sama dengan matriks D per AD min BC, min C per AD min BC, min B per AD min BC, A per AD min BC sama dengan 1 per AD min BC dikali matriks D min B min C A. Matriks B memenuhi A dikali B sama dengan 1. Sekarang akan kita buktikan apakah matriks B dikali A sama dengan 1. B dikali A sama dengan 1 per AD min BC dikali matriks D min B min C A dikali matriks A, B, C, D sama dengan 1 per AD min BC, matriks AD min BC, AC min AC, BD min BD, AD min BC. Karena AD min BC tidak sama dengan 0, berlaku B dikali A sama dengan matriks 1, 0, 0, 1 sama dengan 1. Karena A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 1, maka B sama dengan A inverse atau A pangkat min 1. Jadi jika A sama dengan matriks A, B, C, D, maka inverse-nya adalah A inverse atau A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD min BC dikali matriks D min B min C A, untuk AD min BC tidak sama dengan 0. Baiklah, saya rasa cukup di sini dulu penjelasan dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.